Ya Ahobu, jumpa lagi dengan saya Yostinus Hulu pada episode ketiga Mengapa Kepulauan Nias Tertinggal. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75, salam bagi seluruh rakyat Indonesia merdeka. Pada episode ketiga ini, saya akan mengulas 23 komoditi perkebunan di seluruh Kepulauan Nias. Kita akan melihat kemampuan Kepulauan Nias, 4 kabupaten, 1 kota, di dalam memproduksi, menghasilkan komoditas perkebunan. Saya ingatkan bahwa majunya sebuah daerah, berkembangnya sebuah daerah di dalam bidang ekonomi dilihat dari kemampuan daerah tersebut di dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, berikut ini akan kita lihat, akan kita ulas satu persatu kemampuan Kepulauan kita Nias ini di dalam menghasilkan komoditas bidang perkebunan. Ada 23 komoditas perkebunan dalam episode ketiga ini. Inilah data berikut. Nah, Bapak Ibu dan para sahabat sekalian, inilah kemampuan Kepulauan Nias dalam menghasilkan ketiga jenis komoditas perkebunan ini. Kelapa, kelapa sawit, dan karet. Nah, bila kita lihat kemampuan Kepulauan Nias ini dalam menghasilkan kedua jenis komoditas kelapa dan karet, kita masih jauh di bawah standar, jauh dari menguasai pasar komoditas perkebunan ini. Bila kita total semua, Kepulauan Nias menghasilkan produksi kelapa 32,314%. Nah, untuk karet kita hanya 8,532%. Masih di bawah 10%. Nah, sehingga agak lucu bila ada pemimpin yang mengatakan Kepulauan Nias kita ini bisa dibuka pabrik karet. Dengan kemampuan kita menghasilkan karet 8%, tentu agak mustahil bisa memenuhi komoditas karet ini dalam sebuah industri karet atau pabrik karet. Di Jepang maupun di Singapura, itu harga komoditas karet sekarang itu posisi terakhir itu 166 yen Jepang. Bila kita uangkan dengan nilai kurs 132 rupiah, maka harga karet di pasar komoditas Jepang itu sekitar 23.000 rupiah. Nah, hari ini kita melihat di petani harga karet sangat turun dengan 5.000, 4.000 di harga tingkat petani. Komoditas karet ini memang di sini ada sesuatu yang tidak terlihat. Pemain-pemain karet ini memang sulit untuk dikendalikan. Pemerintah daerah, pemangku kepentingan, pemangku jabatan, tentunya yang paling pokok memikirkan ini adalah pemangku jabatan. Apa solusi di dalam turunnya komoditas harga karet ini? Satu pemikiran tentang kelapa sawit ini oleh beberapa pejabat-pejabat di kepulauan kita sini mencoba mengatakan bahwa prospek akan kelapa sawit ini sangat bagus. Benar, itu benar. Tetapi perlu diingat bahwa lahan yang dibutuhkan untuk menanam kelapa sawit sangat luas. Dan efeknya terhadap kesuburan tanah itu sangat berpengaruh. Sehingga saya menghimbau perlu dikaji bila ada pemimpin maupun calon-calon pemimpin yang memprogramkan akan menanam kelapa sawit di kepulauan kita Nias ini. Menurut saya kurang efektif, kurang efisien manakala kelapa sawit
merupakan komoditas yang akan dikembangkan di kepulauan kita Nias ini. Ada banyak kita lihat contoh daerah-daerah yang memproduksi kelapa sawit, arealnya luas, areal tanaman itu sangat luas, bahkan berpuluh-puluh kilometer. Nah, bisa kita lihat sendiri di kepulauan kita sendiri ini, apakah memungkinkan kelapa sawit dikembangkan, ditanam, diproduksi di kepulauan kita Nias ini. Demikian juga kepulauan kita Nias ini penghasil kakao. Nah, kakao ini coklat. Bapak Ibu, sekarang sangat sulit kita temukan produksi dari kakao lagi di kepulauan kita Nias ini. Ini akibat dari para petani-petani tidak konsisten akan sesuatu untuk menanam komoditas-komoditas tertentu. Ditambah lagi karena fluktuasi harga di tingkat petani maupun di tingkat para pengusaha, penggalas, sulit dikendalikan. Nah, Bapak Ibu, ada fenomena baru sekarang di tingkat petani kita di kepulauan kita Nias ini, yaitu soal komoditas kapulaga. Ini bila kita lihat datanya di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, ini hanya ada 2 kabupaten daerah yang memproduksi kapulaga ini. Memang sekarang saat ini harganya ini sangat menarik di tingkat petani, karena ada sampai ratusan ribu per kilogram. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu, perlu diantisipasi manakala nanti masyarakat kita sudah menanam semua kapulaga, tetapi setelah musim panen harganya turun. Nah, ini yang saya katakan, mafia-mafia perdagangan ini memang dikatakan kejam, ya boleh. Tapi memang itulah mekanisme pasarnya yang terjadi di kita, di negara Republik kita Indonesia ini. Itulah dia. Tidak bisa kita melarang pengusaha atau pedagang, penggalas untuk menentukan harga yang kita inginkan. Tetapi sekali lagi saya ingatkan kita semua, dikaji lagi lebih dalam khusus komoditas kapulaga ini, supaya sebelum terlanjur banyak petani menanam secara besar-besaran, secara sporadis, terakhir nanti pada akhirnya nanti harga turun. Ya, memang sekarang harga kapulaga ini sangat menarik. Kalau tidak salah ini 100 sampai 200 ribu per kilogram. Tetapi ingat, di Sumatera Utara hanya 2 daerah
yang menghasilkan kapulaga ini. Itu pun kuantitasnya kecil. Nah, dan sekali lagi saya katakan bahwa lahan yang dibutuhkan untuk menanam kapulaga ini sangat luas, dan kurang lebih setahun baru bisa dipanen, dan diantisipasi manakala nanti pada saat musim panen harga turun. Ingat Bapak Ibu dan para sahabat sekalian, permainan akan pasar komoditas ini memang sungguh dikatakan kejam, ya boleh. Dikatakan juga menarik. Bagi kita mungkin petani ini kejam, tetapi bagi mereka pemain-pemain komoditas ini menarik. Bagi kita mungkin kejam, tetapi bagi beliau-beliau tersebut mungkin ini menarik dan akan mendatangkan keuntungan yang lumayan.